Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Apoteker Danang Prawira Nugraha, S.Farm, M.Farm, C-Herbs. Yang kami hormati jajaran direksi LPI Al-Azhar Bandung. Yang kami hormati Ibu Siti Indah Lestari, AMD KEP. Yang kami hormati Ustadzah Masriatul Khair, SPD, selaku Kepala Sekolah Playgroup Al-Azhar Bandung. Serta yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri Playgroup Al-Azhar Bandung. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman, Islam, serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara parenting, pola asih asuh anak dan tumbuh kembang anak usia dini. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatnya kala ila yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan tilawah bersama, dimulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan Mu'awwidzatain. Dengan harapan semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari Direksi LPI Al-Azhar Bandung oleh Ustadz Muhaimin SHI MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadzah Sunifah selaku Direktur Aset dan Keuangan LP Al-Azhar Bandung, yang kami hormati Ustadzah Masriatul Khair selaku Kepala Playgroup Al-Azhar Bandung, yang kami hormati Mas Danang Prawira Negara S.Fam M.Fam Cehat lari gitu. Yang kami hormati Ketua Komite Playgroup Al-Azhar Bandung, Bunda Siti, Bunda Indah. Yang kami hormati pula Ayah Bunda Playgroup Al-Azhar Bandung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan sholawat salam li Rasulillah, pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ayah Bunda pada pagi hari ini. Teriring doa, mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di majelis yang penuh barokah ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, amal silaturahim, amal tholabul ilmi yang akan membawa manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Danang Prawira Negara yang hari ini menjadi narasumber kegiatan parenting di Playgroup Al-Azhar Bandung. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti ini benar-benar membawa pencerahan bagi kita semuanya, khususnya di dunia pendidikan, khususnya lagi di jenjang Playgroup Al-Azhar Bandung. Ayah Bunda yang kami hormati, bersyukur kepada Allah bahwa kita sedaya niki ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima suatu amanah yang mulia, inggih menika dititipi buah hati, dititipi seorang anak. Nggih napa mboten? Nah, di antara yang hadir di majelis ini mungkin mawon nuwun sewu, wonten sing diamanai satu anak. Nggih. 2 anak, wonten 3 anak, bahkan 4 anak atau 5 anak, termasuk Bu Hajah Mas Lamah niki. Putrane pinten Bu Hajah? 8. Alhamdulillah. Terus bersyukur bagi kita semuanya yang hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala diparingi, diamanai putra yang lebih dari 1. Dan ini dawuh Ibu Hajah Mas Lamah, banyak anak banyak rezeki. Dan ini harus kita yakini. Nggih napa? Ini kita harus yakini. Sedaya niku kantun nampi. 1, 2, 3, 4 niku kantun nampi. Dan semua berharap sedaya niku kagungan putra. Ning nuwun sewu,
menawi Allah Subhanahu wa taala dereng ngersakaken, nek dereng dikersakne nggih, usaha kaya apa paribasan direwangi dateng pundi baca? Ya ning dokter, ya ning bidan, ya ning dukun dan lain sebagainya, alternatif. Ning lek Allah dereng ngersakne nggih, dereng dadi. Ning kosok wangsulipun menawi Allah sampun ngersakaken paribasan Ibu aja sering guyon iki. Disenggol titik ngono dadi. Disenggol titik dadi. Niku menawi Allah sampun ngersakaken. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan sebab amanah inilah, sebab kula panjenengan sedaya nggadahi putra inilah, maka kita mendapatkan gelar yang istimewa. Inggih menika kita mendapatkan gelar sebagai seorang ayah ataupun seorang ibu utawi bunda. Hidup ayah, hidup ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus nun sewu, tidak semua orang diceluk ayah, diceluk ibu. Nggih lho, saestu. Mboten sedaya. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kula lanjenengan sedaya niku ditakdir Gusti Allah dadi seorang ayah, dadi seorang ibu. Nah, dan setiap orang tua pasti pada akhirnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas niku. Anak siji ya dijalui pertanggungjawaban, loro, telu, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali ndawuhaken ngeten dawuhipun. Anak merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Terus anak niku amanah bagi kedua orang tua. Hatinya yang masih suci merupakan mutiara yang bersih tanpa ukiran dan gambar apapun. Ia siap untuk diukir tergantung kepada apa yang mempengaruhinya. Terus bayi niku tergantung badhe kula jenengan gambari apa ngoten istilahnya. Jika ia dibiarkan dan dibesarkan untuk berbuat kebaikan, dibiarkan, dibesarkan untuk berbuat kebaikan, diwarai hal-hal ingkang sae, maka ia akan tumbuh menjadi anak yang baik. Kosok wangsulipun, jika ia dibiarkan dan dibiasakan berbuat buruk, maka ia akan binasa dan sengsara. Dan dosanya, non saya yang paling penting lagi, ditanggung oleh orang yang menjadikannya demikian. Ini penting. Selanjutnya nanti secara detail insya Allah akan kita sampaikan Mas Danang. Dan harapan kita sedaya bahwa anak-anak kita niki tumbuh dan berkembang yang terbaik. Ini harapan kita dan tentunya menjadi generasi yang solih dan solihah. Ini harapan kula jenengan sedaya, putra putri kita sedaya niki dados putra putri ingkang solihah. Kabeh harapane namung niku. Dados beruntung sanget kagem tiyang sepah ingkang kagungan putra ingkang anakipun solihah. Sebabipun napa? Sebabipun nun sewu. Dawe teng kitab niku, anak ingkang solih utawi solihah benjing nalika wonten akhirat niku saged nulung utawi nyafaati dateng tiyang sepah ipun. Niki wonten cerita teng hadis qudsi ngoten niku. Enek anak soleh diken mlebet swarga karo Gusti Allah. Niku mek dinguk nang ngarep lawange swarga. Ndak gelem. Sik goleki bapake, sik goleki ibuke. Ngoten niku lho lek anake saleh. Akhiripun gadah penyuwunan
Kiyambake ora gelem mlebu swarga lek ibu ayahe dereng mlebet swarga. Akhire kanthi rahmati Gusti Allah akhiripun diidini kepanggih tiyang sepahe akhiripun saged mlebet swarga sareng. Niki ulah kehebatanipun nggadahi putra putri ingkang sholih lan sholihah. Nah, salajengipun ngeten. Menawi kita sedaya menika kepengin gadah putra ingkang sholih sholihah. Lek cara kula syarate siji. Napa kira-kira? Niki penting. Antara orang tua, ayah bunda, kalian putra niku kudu padha-padha soleh. Jadi ayah kudu soleh, bundane nggih kudu soleh. Insyaallah mangke putrane nggih soleh. Soleh maupun salihah. Terus ngeten. Solihipun anak, maksudnya ngoten, bocah dadi soleh niku, nun sewu, niku tidak muncul begitu saja. Ora ujug-ujug dadi soleh mboten. Nggih napa mboten? Dadi bocah soleh niku ora ujug-ujug soleh mboten. Niku nggih kedah berusaha. Kedah berusaha. Nggih cara bahasa desane ya kudu dinapa? Diriyadhoi, dicirakati, dipasani, ya didongani. Dawuh Ibu Haja masalah niku. Anake kudu diriyadhoi, dicirakati, dipasani, ya didongane. Wonten setenggalipun doa. Doa menika doa ingkang sae sanget niki doa ingkang dipun panjataken Nabi Ibrahim alaihissalam ngeten. Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Satu. Yang kedua, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal dunga. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian dari cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ditungane. Kemudian yang terakhir, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samingud dunga. Ya Tuhanku, berilah aku dan keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Dados nun sewu ayah bunda, putra putri niku kedah dipun dongaaken. Monggo kita ndonga sareng-sareng. Mugi-mugi putra putri kula lan panjenengan sedaya meniki leres-leres dados putra putri ingkang sholih sholihah. Duhai Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, mugi-mugi sedaya anak-anak keturunan kami dados anak-anak ingkang sholih sholihah, dados anak-anak ingkang jawa-jawa, dados anak-anak ingkang gadai akhlakul karimah, gadai ati ingkang lemah lembut, penyayang, penyabar, dados anak-anak ingkang ahlul Quran, cinta Al-Quran, hafal Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang kami hormati, makaten yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan ini benar-benar membawa manfaat, membawa barokah bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Muhaimin SHI MPD atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Memasuki acara selanjutnya,
yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Apoteker Danang Prawira Nugraha, SFAM, MFAM, CHERPS dengan tema pola asih asuh anak dan tumbuh kembang anak usia dini. Kepada beliau kami persilahkan. Tes 1 2 3. Sampun. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saderengipun perkenalkan kula Danang Prawira Nugraha. Kebetulan kula juga orang tua dari siswa-siswi yang ada di MI dan TK Al-Azhar. Tetes anak kula kalih ingkang setunggal kelas 3, ingkang setunggal tasik TKB. Nggih. Dan kebetulan profesi saya sebagai dosen, tetes memang kerjaannya ngajar, nggih. Tetapi karena di sini judulnya adalah pola asuh dan tumbuh kembang anak usia dini, ngapunten kalau misalkan saya tidak banyak menyinggung soal pola asih dan asuh anak, karena
jurusan saya bukan jurusan ilmu pendidikan atau psikologi. Kebetulan saya dari jurusan farmasi Bapak Ibu, nggih. Nanti saya akan memaparkan tentang gizi dan suplemen untuk tumbuh kembang anak. Jadi apa sih suplemen, makanan, apa saja yang bisa kita berikan kepada putra-putri kita untuk memaksimalkan apa yang sudah ada. Anak-anak itu sebenarnya sudah punya basic, ya. Tumbuh kembangnya sudah punya basic. Jadi kalau misalkan bapaknya tinggi, walaupun makanannya mungkin ya kadang rada-rada ngawur, bisa juga anaknya tinggi seperti itu. Tetapi dengan memaksimalkan apa yang bisa kita berikan, itu nanti juga akan bisa memaksimalkan potensi dari putra-putri kita. Monggo next, Bu, nyun tulung. Oke. Nah, saya akan mencoba pertama, saya akan mengutip sebuah pepatah dari seorang apa ya namanya ya, yang disebut sebagai bapak kedokteran, yang artinya kurang lebih buatlah makananmu sebagai obat dan jangan jadikan obat sebagai makananmu. Jadi artinya gimana? Kita dengan adanya makanan kita bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Ya kan? Dengan kita membuat dengan menyajikan makanan-makanan yang sehat, yang baik, itu akan menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat. Kalau tubuh kita sehat, maka kita tidak akan membutuhkan obat-obatan yang ada. Tetapi jangan sebaliknya. Ya, sekarang dengan zaman yang luar biasa, sekarang makanan-makanan junk food, makanan-makanan yang kolesterol tinggi, minim serat, isinya karbohidrat, ya kan? Itu akan menjadikan kita menjadikan obat kita sebagai makanan. Kalau misalkan Bapak Ibu sumerep, misalkan ada orang yang sekali minum obat langsung 10 lep, kan obatnya jadi kayak makanan toh nggih. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita menjadikan makanan yang ada yang kita masak sehari-hari itu bisa menjadi obat buat tubuh kita. Nggih, next. Nah, materi hari ini enggak banyak-banyak Ibu, Bapak. Kita cuma ada 4 saja. Yang pertama adalah pola makan yang sehat bagi anak. Bagaimana sih pola makan yang sehat? Iya kan? Apakah makanan yang banyak seratnya itu sehat, ataukah yang banyak karbohidratnya yang sehat, atau yang seperti apa? Kemudian nanti saya juga akan mungkin Bapak Ibu sudah ada beberapa yang tahu, ada namanya label makanan Bapak Ibu. Misalkan kalau Bapak Ibu ngecek di makanan, misalkan suka beli apa gitu makanan, kan mestinya ada label gizinya nggih. Nah, itu bagaimana sih cara membacanya? Bagaimana cara ini sudah cukup apa enggak? Mungkin berapa banyak yang perlu saya makan dalam sehari dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, saya akan juga mengajarkan bagaimana mengecek label makanan olahan yang ada di BPOM. Karena makanan-makanan yang ada kadang kan yes dijual gitu aja kan. Tapi kita nggak tahu nih makanan ini higienis atau tidak, ya kan? Karena yang sering terjadi adalah makanan yang dijual tetapi kita nggak tahu ini makanan higienis atau tidak. Dengan adanya label BPOM ini kita sudah memastikan, kita sudah ikhtiar memberikan sesuatu yang baik untuk anak kita. Ya kita kan nggak tahu kan isinya apa. Kalau misalkan kita nggak lihat BPOM-nya, ada nggak dia izin edarnya, ada tidak komposisinya, jangan-jangan yang dikasih ngapunten kalau misalkan ada mengandung pengawet yang bukan untuk makanan, iya kan? Atau pewarna yang bukan untuk makanan. Itu kan juga akan memberikan dampak yang napa niku istilahnya tidak baik untuk tumbuh kembang putra-putri kita. Dan yang terakhir itu adalah kita akan menjelaskan mengenai suplemen makanan tambahan pada anak. Jadi makanan-makanan apa sih yang sebenarnya ada di lingkungan kita itu bisa meningkatkan atau memaksimalkan tumbuh kembang putra-putri kita. Monggo next. Oke. Yang pertama, ini kayaknya sudah pada kenal nggih. Yang pertama, 4 sehat 5 sempurna. Mungkin zaman-zaman saya, zaman-zaman Bapak Ibu semua sudah mengenal namanya 4 sehat 5 sempurna. Tetapi seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya penelitian-penelitian yang baru, maka 4 sehat 5 sempurna itu sudah dikatakan tidak lagi sesuai seperti itu. Jadi sekarang yang ada adalah piramida gizi seimbang yang sebelah kanan ini. Kalau dari sini sebelah kanan nggih. Jadi ada pola makan pokok 3 porsi sampai dengan 6 porsi yang berupa karbohidrat. Karbohidrat contohnya apa? Kalau di situ ada namanya roti, gandum, jagung, kemudian telo dan lain sebagainya, mie, itu juga disebut sebagai sumber karbohidrat. Nah, tetapi di situ juga ada yang namanya
sayur dan buah antara 2 sampai dengan 3 porsi. Ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya sumber protein. Nah, itu yang berlaku sampai dengan tahun 2005 Bapak Ibu. Next. Nah, sekarang di tahun 2026 ini sudah ada muncul panduan baru yang ada di Amerika. Ya, dari Amerika biasanya kita ngikutnya ke Amerika untuk pola makan seperti ini. Bagaimana kalau tadi yang di banyak adalah yang bawah toh nggih? Yang bawah adalah yang karbohidrat dan kawan-kawannya. Tetapi sekarang seiring berjalannya waktu, karbohidrat dan kawan-kawan itu akan menjadi masalah. Karena apa? Gaya hidup kita yang sekarang juga ya rada acak adul. Gitu. Misalnya arep neng ngendi toko neng ngarepan ngomah. Pripun? Jalan atau naik motor? Naik motor. Kemudian bar kerja, gletak-gletak karo scroll-scroll HP. Niku saya napa mboten? Aktivitas fisiknya pripun? Rendah apa tinggi? Rendah. Kalau orang yang mau makan karbohidrat dalam jumlah banyak, itu dia memang memerlukan aktivitas yang tinggi. Contohnya apa? Misalkan nun sewu, kalau yang bekerja dengan aktivitas fisik, misalkan yang tukang bangunan, itu kan membutuhkan aktivitas yang tinggi, ya kan? Makanya nggak heran kalau mereka makannya gunung bolo dipindah neng piring. Gitu. Tetapi kalau kita misalkan ya kula mawon pun, kula kerjaane nggak banyak aktivitas fisik. Ya mau ngajar, ngonten nih kata cerita, neng bocah-bocah penelitian, rapat dan seterusnya. Kita seharusnya nggak boleh banyak makan karbohidrat, karena itu nanti akan menumpuk. Karbo, numpuk jadinya gula. Sekarang anak-anak sudah banyak yang menderita diabetes karena gaya hidupnya juga. Makan makanan yang manis, karbohidratnya tinggi, itu yang menjadikan diabetes. Nah, kalau sekarang dibalik Bapak Ibu, ya, yang banyak yang mana? Itu, yang banyak adalah protein, dairy, and healthy fat, sama vegetable and fruit. Itu yang harus dibanyakin. Apa maksudnya? Protein, sumber-sumber protein, yang harus diperbanyak. Apa sumber protein itu contohnya? Yang pertama daging-dagingan, daging ayam, daging sapi, daging apa ini namanya? Apa? Ikan laut, itu juga protein Bapak Ibu. Ya kan? Protein, kemudian susu. Susu boleh, tapi juga harus dipastikan apakah memang benar itu susunya susu sapi murni ataukah mungkin kadar kandungannya cuma 50% atau air plus apa, gitu toh. Kemudian juga keju Bapak Ibu, itu kan juga ada kan di situ keju, telur. Jadi kalau anaknya makan telur biarin, tidak apa-apa. Protein paling mendekati sempurna dan mudah kita dapatkan adalah apa di Indonesia ini? Telur. Tetapi Bapak Ibu sekarang, mungkin kalau zaman saya ya, waktu masih kecil, ojo akeh makan dok, engko marane udunen. Gitu. Masih ada apa enggak sekarang? Ya. Sekarang udunan itu lain cerita dengan protein Bapak Ibu. Ya, itu karena memang adanya kotoran, adanya bakteri yang berkembang biak di bawah kulit. Iya kan? Jadi kalau anak-anak makan telur 2, 3 enggak apa-apa. Karena memang anak-anak itu membutuhkan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Buat apa sih protein di dalam tubuh anak-anak? Yang pertama, dia digunakan untuk membangun struktur tubuh anak-anak, otot, tulang dan lain sebagainya. Itu dibangun dengan menggunakan protein. Nggih. Jadi sederhananya kalau rumah, ya kan, untuk membuat rumah yang kuat itu harus apanya Pak yang kuat Pak? Pondasinya. Nah, untuk membuat pondasi yang kuat pada anak-anak itu apa? Protein Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau anaknya nggak mau makan nasi, oke, enggak masalah. Ada ayam, ganyang ayamnya enggak masalah. Ya toh? Ada suka ikan, makan ikannya enggak apa-apa. Nasinya dikit aja enggak apa-apa. Ya toh? Kemudian juga kita juga membutuhkan buah-buahan dan serat, sayuran. Sayuran-sayuran nggak usah sing aneh-aneh Bu. Indonesia itu adalah kalau bisa dinobatkan itu adalah apa ya? Negara dengan plant based makanan yang luar biasa. Di mana namanya? Amerika nggak ada kangkung Bapak Ibu. Padahal kangkung itu makanan yang luar biasa gizinya. Bayam juga demikian. Ada zat besi, ada zinc, ada apa gitu kan. Dan juga dengan adanya serat itu dia akan membantu untuk apa namanya?
akan membantu untuk pencernaannya. Supaya apa? Tidak bebelen anaknya. Kalau ada serat yang cukup. Makanya sekarang dengan tahun 2026 itu saran yang banyak adalah seperti piramida terbalik. Di mana sumber whole grain itu adalah sumber karbohidrat ya. Kalau di Eropa whole grainnya kan makanan utamanya kan adalah gandum. Gitu. Tetapi di Indonesia apa? Beras, kemudian telo, kemudian uwi, suwak dan lain sebagainya. Gitu. Itu adalah sumber karbo. Jadi sumber karbonya sedikit saja. Jangan terlalu banyak. Seperti itu. Karena yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk tumbuh kembang yang optimal adalah protein. Yang paling gampang kita cari di setiap pasar mesti ketemu ya telur, mesti murah kan, termasuk murah harganya dibandingkan dengan harga daging. Kalau daging sekitar 100 ribuan lah nggih, mboten salah nggih. Kalau telur sekitar 30.000 1 kilo. Ya. Dimaksimalkan. Dengan cara apa? Godok boleh, goreng boleh, diceplok boleh. Yang penting sumber protein hariannya terpenuhi seperti itu. Monggo next. Nah, di sini ada beberapa yang saran dari Departemen Kesehatan Indonesia. Ada namanya isi piringku. Gitu. Kalau sebuah piring anggaplah seperti ini, maka makanan pokok itu cuma sepertiga, Ibu. Sepertiga piring. Itu berupa makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Seperti apa? Beras, jagung, uwi, suwak dan lain sebagainya. Itu cuma sepertiga piring. Gitu. Kemudian kalau dilihat di situ ada namanya sayuran. Sayuran dan buah-buahan itu setengah porsi sendiri seharusnya. Masak bayam, masak tempe, setengah porsi sendiri seharusnya. Kemudian nanti kalau sudah sayurnya dilanjut mungkin ada buah, ya buah nggak harus mahal-mahal, pisang, ya toh salak dan lain sebagainya. Nggak harus cari yang mahal-mahal, Bapak Ibu. Indonesia itu termasuk negara dengan sumber makanan sayur-sayuran yang luar biasa. Nangka itu juga ada gizinya juga seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi lauk pauk. Lauk pauknya mungkin antara sisanya. Jadi tahu, tempe, telur, ayam dan lain sebagainya itu seperti itu. Untuk tumbuh kembang anak yang optimal seperti itu. Nah, biasanya kalau kita lihat di sini kan ada 2 gambar toh, Bu? Ada 2 gambar. Mana yang benar, Bu? Yang kanan apa yang kiri? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Kanan. Tetapi biasanya ibu-ibu yang kiri. Betul apa salah? Oh, kurang tepat. Kalau mau yang sebelah kiri itu boleh, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Monggo next. Ya, yang tepat itu adalah yang kanan. Yang kiri sudah oke, tapi terlalu banyak namanya karbohidrat. Kalau mau diperbanyak boleh. Misalkan mie-nya itu ditambah sama nasi tambah sama sayur. Sayurnya yang banyak. Telurnya 1 atau 2 boleh dimasukkan, enggak apa-apa. Tapi juga jangan terlalu sering. Karena apa? Kalau kita lihat di komposisi makanan nanti di belakang ada, mie instan itu kandungan garamnya tinggi sekali. Iya kan? Nah, kalau garam tinggi itu masalah buat apa sih? Stroke. Sebelum stroke adalah tekanan darah. Jadi garamnya di situ sangat tinggi sekali. Makanan-makanan yang kayak mie instan itu garamnya tinggi sekali. Yang dewasa saja suruh membatasi, apalagi anak seperti itu. Monggo next. Nah, balik lagi Bu. Nah, untuk berikutnya untuk pola tumbuh kembang anak yang baik itu kita juga harus yang pertama, selain makanan-makanan yang baik tadi sudah kita siapkan, kita juga perlu menyiapkan sering melatih anak-anak atau melatih diri kita dengan cuci tangan. Gitu nggih. Lek mbah-mbah kita dulu bilangnya, misalkan kita barusan keluar dari luar mana wijik dhisik. Lek mbah kita bilang gua sawane dalan. Bener apa enggak? Itu termasuk salah satu bukti dari kebijaksanaan dari mbah-mbah kita dulu. Karena tangan kita ini, Bu,
Isinya apa? Nggak tahu kita apa. Misalkan habis gini, ya kan ngene. Kemudian plok ndemok apa? Piye kabare? Ndemok koncone. Ya kan yang nggak tahu itu tangan ini sini bakteri apa. Nah, tadi malam kebetulan saya juga lagi baca-baca gitu. Ada sebuah penelitian yang menarik Bapak Ibu. Terkait dengan pola atau habit kebiasaan orang-orang yang membandingkan kebiasaan di negara Jepang dengan negara Amerika. Apa itu kebiasaan yang pertama? Cuci tangan. Dengan cuci tangan itu akan mengurangi kejadian influenza pada anak-anak. Kalau di Jepang pun misalkan datang kemudian cuci tangan, bersih-bersih, itu bisa mengurangi ternyata kejadian angka influenza. Dan juga kalaupun anak sudah mengalami influenza dengan rajin cuci tangan, itu akan mengurangi durasi perawatannya. Kalau misalkan perawatannya biasanya 7 hari, dengan kita rajin cuci tangan, kita bisa menguranginya sampai dengan 30% atau 40% kejadian perawatan lama rawat inapnya seperti itu. Kemudian selain itu anak kita juga perlu namanya aktivitas fisik. Tapi kalau anak-anak saya yakin aktivitas fisiknya lebih dari 30 menit sehari. Nah ini yang menjadi PR adalah bapak-bapak dan ibu-ibunya. Ya, aktivitas fisik yang terstruktur dan berulang-ulang dan itu akan menargetkan otot-otot tertentu. Misalkan olahraga, lari. Kalau sekarang kan yang lagi ngetren di Jakarta kan lari ya. Lari itu biasanya ini paha, kemudian betis. Nah, betis ini nun sewu, beberapa ahli itu menganggapnya sebagai jantung kedua. Jadi kalau betis kita sehat, insya Allah jantung kita juga sehat. Karena apa? Betis ini fungsinya Bapak Ibu. Darah kan pertama kan dipompa ke jantung ya. Jantung dipompa seret ke seluruh tubuh. Ya kan? Setelah ke seluruh tubuh, misalkan sampai ke bawah, baliknya lewat mana? Dari otot betis ini. Jadi dia akan memompa darah itu untuk kembali ke seluruh tubuh, ke jantung. Sehingga kadang betis itu dianggap sebagai jantung kedua. Makanya kita juga perlu aktivitas. Ya kan? Anaknya renang, ya coba ikut renang. Ya kan? Anak jelungup. Ya kan? Anaknya aktivitas apa? Ya coba kita ikuti. Ya memang enggak usah target yang muluk-muluk. Standar dari WHO itu adalah aktivitas fisik minimal 60 menit per hari. 60 menit per hari Bapak Ibu. Misalkan pertama lari pemanasan, lari muter-muter aja, gak usah lari, jalan aja 60 menit gitu per hari. Itu sudah cukup. Atau kalau kita hitung langkahnya, mungkin kan Bapak Ibu ada yang punya smartwatch nggih. Dicoba dicek langkah hariannya berapa. Minimal 2000 langkah per hari Bapak Ibu. Kemudian untuk anak-anak yang supaya tetap terjaga kesehatannya, minum air putih, jangan lupa. Suka minum apa? Teh. Suka minum apa? Kopi. Suka minum apa? Ale-ale dan lain sebagainya. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan berlebihan. Karena air putih Bapak Ibu, itu dia mampu merehidrasi tubuh kita. Cara yang paling gampang adalah ngelihatnya kalau kita kurang air atau tidak dari mana? Dari pipisnya. Semakin bening pipis kita, semakin baik. Berarti kalau pipisnya sampai kuning, itu tanda-tanda kita kekurangan cairan. Kalau kita kekurangan cairan juga bisa berakibat fatal seperti itu. Jadi minum air putih. Kemudian pantau berat badannya. Pantau berat badan putra-putri kita. Sekarang kan ada yang anak-anak, wah kelihatannya sangat-sangat cabi sekali ya, tapi apakah itu sehat? Nah, makanya saat kita konsul tumbuh kembang anak, kita cek antara tinggi badan dan berat badannya. Apakah dia melebihi atau tidak? Itu penting sekali. Karena kalau anak-anak semakin istilahnya itu anak-anak yang terlalu kelebihan berat badan itu juga memiliki resiko kesehatan tersendiri. Kemudian yang terakhir, kurangi GGL Bapak Ibu. GGL. Memang enggak nampak tulisannya, agak sedikit kecil tulisannya. Kurangi GGL. Apa GGL? Gula, garam, lemak. Bukan menghilangkan. Gula masih kita butuhkan. Garam kita butuhkan. Lemak juga butuh. Jangan sama sekali kita enggak mau makan lemak. Lemak itu masih kita butuhkan. Buat apa? Lemak itu sebagai bahan bakar, bahan bakar ya. Sebagai bahan baku pembentuk hormon. Hormon-hormon yang ada di tubuh kita bahannya itu dari lemak Bapak Ibu.
Jadi kalau kita mengkat sama sekali nggak makan lemak, hormon masih terganggu. Apalagi yang sudah masuk usia dewasa muda. Nggak makan sama sekali lemak, terutama misalnya yang ibu-ibu. Nggak makan lemak sama sekali, nggak goreng-gorengan sama sekali, nggak apa sama sekali lemak itu bisa jadi menstruasinya kacau. Tetap butuh, tapi dalam jumlah yang terbatas. Oke, next. Nah, berikutnya, tadi saya sudah membicarakan mengenai pola makanan pada anak-anak. Kurangi gula, garam, lemak, dan seterusnya, dan seterusnya. Boleh nggak sih kita tetap mengkonsumsi makanan olahan? Tetap, boleh. Oke, next. Boleh, tetapi kita harus tahu kebutuhan dan membaca informasi gizi pada kemasan. Oke, next. Ya, bagaimana sih membaca informasi gizi? Nah, kalau Bapak lihat Bapak Ibu di sini, ini kan ada tabel rata-rata kecukupan gizi anak-anak yang dianjurkan per orang per hari. Anak usia 7 sampai dengan 12 tahun. Nah, kalau 7 sampai dengan 9 tahun dengan berat 25 kilo, tinggi 120, maka energinya dia membutuhkan sekitar 1.800 kalori per hari. Ya. Kemudian kalau protein sekitar 45 gram. Nah, di sini ada yang namanya cara membaca informasi gizi. Di sini kalau misalkan ada makanan, ini kita lihat takaran sajinya berapa. Takaran sajinya. Energi totalnya berapa, lemaknya berapa. Itu bisa kita lihat. Ya kan di sini. Kemudian ada kalsium, fosfor, magnesium, zat besinya ini berapa? Bisa kita lihat. Nanti itu bisa kita hitung apakah anak kita itu kelebihan kalsium kah, kelebihan garam kah dan lain sebagainya. Kita bisa lihat dari sini. Nah, kalau persen AKG ini, persen AKG memberikan informasi kontribusi produk tersebut terhadap kebutuhan sehari. Misalkan, di sini ada natrium. Natriumnya 4%. Berarti kalau dia makan satu takaran, berarti dia sudah menghabiskan jatah 4% natrium. Berarti masih sisa berapa? 96%. Lain sebagainya. Oke, next, coba. Nah, ini mesti ibu-ibu ngerti apa yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri apa ibu-ibu? Apa? Nugget, betul sekali. Nah, kalau di sini jenengan lihat, di sini adalah takaran saji. Di sini ada 17 sajian per kemasan. Artinya apa Bapak Ibu? 17 sajian per kemasan. Artinya apa? Satu kotak nugget itu umumnya dimakan untuk 17 kali makan. 17 kali makan. Karena apa? Di dalam nugget itu mesti juga ada natriumnya kan? Natrium itu garam. Gitu? Ada kaliumnya dan lain sebagainya. Jadi kalau anak-anak nugget satu kotak itu, satu plastik itu dimakan cuma 5 kali, gimana dong itu? Over nggih? Berarti berlebihan. Coba dilihat di situ, sajiannya berapa persen? Di sini lemak jenuhnya, ini tuh satu kali makan dia sudah 16%. Kalau satu kotak itu dimakan 5 kali, berarti berapa ini? Sudah lemak jenuh satu hari mungkin sudah selesai. Jatahnya sudah habis, kuotanya sudah selesai. Ya lah. Kemudian di sini garamnya coba ibu lihat. Natriumnya 470 mg, itu sekitar 32 nggih. 32%. Padahal AKG satu hari itu 100%. Dia sudah 32 ibu. Gitu? Nah, itu berarti sudah mendekati sepertiga. Untuk satu takaran, satu kali makan itu sebenarnya sudah melengkapi sepertiga dari natrium harian. Belum lagi dia nanti jajan, makan ciki, makan apa. Otomatis natriumnya atau kadar garam hariannya sudah berlebihan seperti itu. Kemudian kalau kita lihat sebelahnya, itu ada susu. Nah, susu itu satu botol itu untuk satu kali minum. Kita lihat kandungan gizinya berapa persen. Gak usah ngeliat, gak usah bingung miligramnya ibu. Dilihat di persentasenya. Ya, sama sajian perkemasannya itu berapa.
Kalau dalam satu kotak itu misalkan apa makanan apa misalkan sosis. Satu kemasan itu untuk 5 kali makan. Berarti 1 kali makan berapa persentasenya? Itu bisa dilihat. Atau mungkin nggak ada contoh ya. Kita juga mau bawa contoh tadi kelupaan seperti itu. Jadi kita lihat berapa sajian per kemasannya. Kalau sajiannya 5 berarti itu sebenarnya untuk 5 kali makan. 17 untuk 17 kali makan. Ya kan? Kalau 10 berarti itu satu kemasan untuk 10 kali makan. Jangan 10 kali untuk 10 kali makan langsung dihantam sekaligus. Berarti itu sama dengan kita makan 10 porsi seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Nah, di sini ada salah satu website yang bisa kita lihat untuk mengecek apakah makanan-makanan kita yang kita berikan kepada putra-putri kita itu sudah memenuhi izin edar. Izin edar itu apa sih? Itu tidak boleh berisi pewarna tekstil, nggak boleh. Nggak boleh berisi pengawet yang berbahaya. Tidak boleh kandungannya berlebihan. Itu nggak boleh, bisa kita cek di sini. Ya. Oke, di sini ada namanya BPOM Mobile. Monggo nanti Bapak Ibu kalau yang punya HP Android ataupun iPhone bisa dicek, bisa di-download aplikasinya. Dan kemudian nanti kalau ada barcode-nya bisa di-scan di situ Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti bisa kita scan atau kita cek NIE-nya, nomor izin edar. Biasanya kalau nomor izin edar itu di makanan itu misalkan MD kodenya, makanan dalam negeri. Kalau MI itu makanan impor. Dan seterusnya ada 16 digit kalau nggak salah ingat saya. Nah, itu bisa dicek di situ. Sehingga kita bisa ngecek nih, apakah makanan ini itu sudah layak dipasarkan menurut BPOM. Nah, nanti kalau untuk perkara halalnya itu lain lagi ceritanya. Itu ada aplikasi tersendiri untuk melihat apakah dia memenuhi sertifikasi halal atau tidak. Itu ada lain lagi ceritanya seperti itu. Tapi yang di masyarakat yang paling gampang kita ngecek di BPOM-nya ini, karena BPOM kan yang termasuk kita percaya ya untuk mengawasi makanan minuman yang beredar di Indonesia. Oh, nun sewu, saya kasih contoh ini, Amit. Aduh, mumpung ingat. Nah, di sini kan ada minuman kan di sini kodenya ini BPOM RIMD. Nah, misalkan, yang itu bisa dicek untuk nomor izin edarnya. Jadi kalau dia punya, ada nomor izin edarnya, dicek lagi apakah ada atau tidak. Kadang ya namanya ya wong usaha kadang ada nomornya tapi nomornya tidak terdaftar. Ada Bu yang seperti itu Bu. Sehingga kita tidak, kalau seperti itu saya sarankan mendingan jangan deh. Ya kan? Jangan kita berikan kepada putra-putri kita karena kita nggak tahu nih isinya apa. Bener apa enggak dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian next. Di sini atau kita bisa juga dicek cek bpom.pom.go.id. Di sini kita juga selain makanan Bapak Ibu, kita juga bisa ngecek produk-produk yang digunakan oleh putra-putri kita. Misalkan putra-putri ini damel sunscreen, ya kan? Atau putra-putrinya pakai sikat gigi odol atau apa. Kita bisa ngecek di sini. Selama produk itu termasuk bagian dari BPOM, makanan, kosmetik dan obat-obatan. Iya kan? Kalau putra-putri kita ngombe obat iki. Kadang kan ada seperti itu nggih. Obat iki. Loh, tak cek sih, obat iki bener ta enggak? Ada izin edarnya apa enggak? Jangan-jangan enggak ada izin edarnya. Itu juga bisa berbahaya seperti itu. Oke, next. Nah, berikutnya makanan. Kita ngomongin soal makanan. Makanan itu sebenarnya terdiri dari dua Bapak Ibu. Ada yang namanya makronutrien sama mikronutrien. Kalau makronutrien itu terdiri dari 3, karbo, protein sama lemak. Itu makronutrien. Kalau makronutrien itu dia dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Ya. Kemudian ada namanya mikronutrien. Kalau mikro namanya kan mikro kan kecil artinya nggih. Mikronutrien itu memang dibutuhkan tetapi tidak sebesar makronutrien. Contohnya apa? Vitamin C. Vitamin C sih berapa sih butuhnya manusia normal untuk ya kita orang dewasa? Sekitar 50 mg Bapak Ibu.
miligram kan kecil kan? Coba bayangkan nasi. Kalau nasi kita butuh berapa? Paling enggak 100 sampai dengan 200 gram. Gram sama miligram kan sudah beda ya hitungannya seperti itu. Nah, suplemen makanan, kita ngomongin suplemen makanan adalah produk yang dibuat untuk melengkapi ya asupan gizi dari makanan, bukan menggantikannya. Ya, melengkapi. Jadi kalau anaknya nggak mau makan, ya bagaimana caranya kita bujuk supaya mau makan. Jadi jangan langsung diganti sama vitamin. Vitamin itu hanya menggantikan sepersekian persennya aja. Jadi dia tidak memenuhi seperti itu. Kemudian suplemen itu mengandung satu atau lebih zat gizi atau senyawa tertentu yang bertujuan menambah kecukupan nutrisi atau mendukung fungsi kesehatan. Kalau zaman saya kecil dulu ada namanya Scott Emulsion, minyak ikan, ya kan? Sekarang ada namanya kurkuma, ada apa. Itu tujuannya adalah untuk melengkapi kebutuhan nutrisi. Kemudian next. Suplemen ini ada macam-macamnya, ada banyak Bapak Ibu. Ada yang namanya vitamin. Vitamin itu ada yang namanya vitamin A, B, C, D, E, K. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada mineral. Mineral itu ada namanya zat besi, fosfor, apalagi zinc dan seterusnya. Kemudian ada asam lemak. Asam lemak itu kita butuhkan misalkan AA, DHA, EPA, itu adalah asam lemak yang kita butuhkan juga. Kemudian ada asam amino. Asam amino itu kita butuhkan juga untuk membentuk membentuk tubuh kita dan lain sebagainya. Ada namanya probiotik. Probiotik itu adalah senyawa bakteri yang memang disengaja kita masukkan ke dalam tubuh anak kita untuk memperbaiki kondisi saluran pencernaan misalkan. Ya kan? Misalkan anaknya suka Yakult, tahu kan Yakult? Itu kan isinya probiotik, bakteri dia itu sebenarnya di dalam Yakult itu isinya bakteri, tapi dia termasuk bakteri baik yang akan kalau misalkan anaknya masur-masur, mencret, minum itu dia bisa melawan bakteri yang jahat menyebabkan diare tadi. Itu disebut sebagai probiotik. Ada juga enzim dan lain sebagainya. Atau herbal atau bahan alami tertentu. Misalkan herbal itu contohnya apa? Kurkuma. Kurkuma apa Bapak Ibu? Temu lawak, kunyit, ya kan? Itu kan sekarang ada herbal-herbal yang kayak gitu kan? Itu memang tujuannya adalah untuk membantu seperti itu. Next. Nah, suplemen itu tidak sama dengan pengganti makanan. Jadi memang harus tetap makan. Kecuali Bapak Ibu memang tidak mau makan sama sekali dan memang gak bisa untuk makan. Ada kondisi-kondisi tertentu memang dia itu tidak bisa makan. Nah, solusinya gimana kalau tidak bisa makan? Misalkan ada dia habis operasi perut, operasi di saluran pencernaan, ususnya diangkat atau seperti apa. Itu ada namanya total parenteral nutrition. Bisa. Tetapi gimana cara pakainya? Disontek. Jadi dia pakai pakai di sini seperti ada pipanya di sini, klewer-klewer, itu nanti dia pakai namanya total parenteral nutrition. Nah, sekali masuk TPN itu harganya paling enggak 500.000. Kalau kita makan 500.000 gimana Bu? 500.000 sekali makan. Kalau pakai TPN sekali masuk 500.000. Satu hari 1,5 juta. BPJS saja kayaknya ampun-ampun kalau seperti itu, ketemu yang seperti itu. 500.000 gak bisa masak seminggu ya Bu ya, lebih. Ya bisa seminggu seperti itu. Tapi kalau nggak bisa kondisi tertentu itu pakainya TPN dan itu ngadzubillah min dzalik, mudah-mudahan putra-putri kita terhindar dari hal-hal tersebut. Ya, next. Nah, di sini ada namanya makanan itu namanya vitamin A Bapak Ibu. Vitamin A kita tahu itu fungsinya buat apa sih? Pertumbuhan sel mata dan jaringan mata untuk kesehatan mata. Kalau zaman dulu supaya anak-anak tidak mengalami rabun senja atau rabun ayam. Iya kan? Rabun senja atau rabun ayam. Jadi kalau malam itu ngelihat itu sudah belereng. Nah, itu berarti tanda-tanda dia kekurangan vitamin A seperti itu. Kemudian juga untuk daya tahan tubuh Bapak Ibu. Ternyata vitamin A itu memang diperlukan untuk daya tahan tubuh anak. Selama ini kita ketahui bahwa vitamin itu kan yang untuk daya tahan tubuh anak adalah vitamin C kan? Enggak, tapi ternyata vitamin A juga dibutuhkan. Seperti itu. Tetapi jumlahnya itu cuma 400 mikrogram. Mikrogram itu berarti 1 gram dibagi 1000. Kecil banget butuhnya. Seperti itu. Nah, di sini ada makanan-makanan
kita nggak ngomongin makanan-makanan luar ya Bapak Ibu. Kita ngomongin makanan yang ada di kita. Karena kalau kita nyarinya yang dari luar, kesulitan kita. Apa contohnya? Ada wortel, ya, wortel, bayam, brokoli, labu, pepaya, kates. Itu vitamin A-nya juga baik, ya. Mangga, kemudian hati, ya, hati ayam, hati sapi itu juga mudah didapatkan. Telur, susu, lagi-lagi telur, ya kan, itu termasuk makanan yang luar biasa tetapi mudah didapatkan. Kadang ada makanan-makanan yang luar biasa gizinya tapi susah nyarinya, seperti itu. Next. Nah, berikutnya ada namanya vitamin B1 Bapak Ibu. Vitamin B1 itu fungsinya adalah untuk metabolisme energi. Jadi kalau anaknya suka kelihatannya lemes, enggak ada tenaga, mungkin bisa jadi dia kekurangan vitamin B1. Ya. Vitamin B1, kemudian vitamin B1 itu juga memiliki fungsi untuk syaraf, perkembangan syaraf dan perkembangan otot. Jadi kalau mau anaknya badannya tinggi besar dan sterek bahasanya, maksudnya ototnya oke, enggak giar-giur gitu, perbanyak makan B1. Ya. Dari mana? Dari beras merah. Kemudian dari gandum. Roti, tapi rotinya bukan roti-roti yang itu ya, roti tawar gitu-gitu bukan ya, tapi roti gandum. Memang rasanya agak enggak enak, tapi itu beta B1-nya tinggi. Kemudian kacang-kacangan, kacang hijau, kacang apa lagi, kacang tanah, kacang koro, itu juga tinggi vitamin B1. Ya, misalkan ya masakin bubur kacang hijau untuk anak-anak kita, itu juga vitamin B-nya lumayan banyak, vitamin yang lainnya juga oke. Kemudian tahu tempe, daging, hati, ikan tongkol, itu adalah sumber-sumber yang dapat kita gapai. Ikan tongkol, iya kan? Kan nggak terlalu mahal gitu ikan tongkol, ya mungkin sekitar berapa sekilo? 20? 25, ya kan, sekitar segitu. Tapi vitamin B1-nya tinggi. Selain itu ikan tongkol itu dia juga mengandung yang namanya asam lemak untuk membantu kecerdasan otak, seperti itu. Oke, next. Kemudian vitamin B2 Bapak Ibu. Itu untuk produksi energi. Kemudian kesehatan kulit dan mata, itu tetap kita butuhkan. Sumbernya dari mana? Susu, keju, sekali lagi telur, ya. Jadi kalau anak yang suka makan telur, biarin, enggak apa-apa. Itu kan juga untuk kesehatan, jangan bilang makan telur kok marahnya udunan. Bukan. Telur itu udunan itu karena bakteri, Bapak Ibu. Kemudian hati sapi, hati ayam, ya kan. Kalau zaman dulu mungkin anak-anak yang masih umur segini, masih umur balita, di bawah 3 tahun, itu kadang dimasain bubur tim pakai hati. Iya kan? Karena di dalam hati ayam itu juga tergantung zat besi, vitamin-vitamin yang lumayan lengkap, dan harganya pun juga enggak terlalu mahal seperti itu. Tetapi bisa mencukupi kebutuhan gizi putra-putri kita. Next. Kemudian vitamin B3. B3 itu fungsinya juga vitamin B, keluarga vitamin B itu rata-rata untuk energi. Kemudian di sini kebutuhannya untuk saraf dan pencernaan. Mungkin kalau anak-anak putra-putrinya sering bermasalah pada pencernaan, coba ditambah dengan vitamin B3. Sumbernya dari mana? Daging, ikan, hati, kacang-kacangan, alpukat. Sekarang lagi musim ya Bapak Ibu. Alpukat itu gizinya juga lumayan banyak. Asam lemaknya juga bagus itu, alpukat itu. Kemudian ada jamur merang, jamur tiram dan lain sebagainya, itu juga bagus. Kemudian melon, ini anak-anak masih senang juga, banyak yang senang. Ya, melon ini juga ternyata mengandung vitamin B3 yang cukup tinggi, seperti itu. Oke, next. Berikutnya vitamin B6. Vitamin B6 ini biasanya ibu-ibu yang senang untuk pembentukan sel darah merah. Pembentukan sel darah merah itu berakibat juga untuk menghindari anemia. Karena anemia pada anak-anak itu ternyata berpengaruh terhadap kejadian atau berpengaruh terhadap kemampuan dia buat belajar. Kalau anemia itu biasanya ada 7L tanda-tandanya. Apa? Lemah, letih, lesu, leda, letih, lulak, lulok. Itu tanda-tanda dari anemia. Coba nanti kalau misalkan ibu-ibu atau siapa yang memenuhi tanda 7L tadi, lemah, letih, lesu, leda, letih, lulak, lulok. 7 berarti itu tanda-tanda dia mengalami anemia. Nah, selain itu vitamin B6 itu juga penting untuk perkembangan otak.
apalagi pada anak-anak. Apalagi sumbernya ini. Pertama, ikan nila. Ya toh, ikan nila, ikan kembung. Ikan kembung bahkan pada beberapa literatur, beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa ikan kembung khas Indonesia itu vitamin dan vitamin mineral dan zat gizinya lebih tinggi daripada ikan salmon. Ikan salmon satu kotak itu 100.000 lebih. 100.000 ditumbas ikan kembung. Sampai kembung lek makan. Gitu. Kemudian lagi-lagi apa Ibu? Telur. Ya. Jadi jangan jangan melarang untuk kalau anak suka makan telur, ya wis makan telur enggak apa-apa. Seperti itu. Kemudian bayam, wortel, tahu tempe sekali lagi. Tahu tempe oke, enggak masalah. Next. Kemudian vitamin B12 Ibu, Bapak, penting juga untuk pembentukan sel darah tadi. Dia akan membantu supaya tidak mengalami anemia dan juga fungsi saraf dan otak. Apa? Tempe. Sekali lagi. Nori tahu kan nori? Nori itu yang rumput laut Jepang, ya rumput laut Jepang itu. Kemudian kuning telur, ya kuning telur itu banyak vitamin B12-nya, daging ayam, yogurt, keju dan lain sebagainya. Next. Kemudian vitamin C. Vitamin C itu butuhnya itu cuma 45 mg, dewasa cuma 50. Tapi juga jangan setiap hari kita minum vitamin C yang 1000 mg, hati-hati. Resikonya tinggi, terutama yang kurang juga minum. Nanti bisa jadi akik. Tahu akik? Jadi batu. Terlalu sering mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi, itu nanti bisa bikin batu. Batu di mana Bapak Ibu? Di ginjal, betul sekali. Apalagi kalau orangnya kurang minum vitamin C dosis tinggi sehari satu, tapi minumnya kurang. Hati-hati. Kalau misalkan tiba-tiba sakit di bisa jadi dia mengalami batu ginjal. Nah, vitamin C itu ternyata untuk daya tahan tubuh, oke kita sudah tahu semua. Tetapi yang penting adalah vitamin C ternyata dia membantu menyerap zat besi. Zat besi itu akan dibantu penyerapannya oleh adanya vitamin C. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada orang anemia, ya kan, lemah letih lesu ledaleti lulak-luluk tadi, makan sate kambing untuk meningkatkan HB-nya kan, jangan minum sama teh. Jangan minum sama teh. Kenapa? Teh tadi dia akan menyerap zat besinya, akan terbuang. Tapi harus diminum bersama vitamin C. Vitamin C maka akan menyerap zat besinya supaya terhindar dari 7L tadi. Supaya tidak anemia. Seperti itu. Sumbernya tentunya buah-buahan Bapak Ibu. Jeruk, jambu, biji, stroberi, tomat, pepaya, nanas dan lain sebagainya. Next. Mbak, bisa minta tolong next? Oke. Berikutnya adalah vitamin D. Vitamin D, ya. Vitamin D itu fungsinya apa? Membantu penyerapan kalsium. Jadi kalsium yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan diserap lebih efektif kalau ada vitamin D. Vitamin D itu dari mana? Susu, telur dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, tubuh kita itu sudah bisa memproduksi namanya provitamin D. Namanya aja pro, berarti sebelum vitamin D. Untuk mengaktifkan vitamin D tersebut, kita perlu yang namanya sinar ultraviolet atau sinar UV. Dari mana? Dari matahari. Ya, dengan adanya sinar matahari, kita misalkan 15 menit gitu di luar, jam 8 sampai jam 10, itu dia akan membantu mengaktifkan vitamin D. Nah, vitamin D di sini fungsinya buat penyerapan kalsium. Kemudian untuk apa? Pertumbuhan tulang dan gigi supaya tulang dan giginya kuat. Jadi putra-putrinya, oke dikasih sumber vitamin D ini, kemudian juga suruh olahraga, misalkan pagi jam 10 pada saat Sabtu Minggu gitu kan. Untuk apa? Membantu penyerapan vitamin D, absorpsi vitamin D, mengubah provitamin D menjadi vitamin D, seperti itu. Next. Kemudian vitamin E Bapak Ibu. Nah ini biasanya serangannya ibu-ibu nih kalau vitamin E. Vitamin E ternyata dia selain sebagai antioksidan, dia juga berperan sebagai kesehatan sel dan imunitas juga. Kalau vitamin D buat ibu-ibu biasanya itu mencegah keriput, ya kan? Mencegah
oksidasi dan lain sebagainya. Flek-flek hitam itu vitamin E senengannya. Nah, sehingga kita bisa mengkonsumsi sumber-sumber vitamin D Bapak Ibu. Sumbernya dari mana? Yang pertama ada minyak nabati. Minyak nabati itu misalkan dari tumbuh-tumbuhan. Minyak apa? Minyak zaitun. Minyak sawit ya ada sih tapi sedikit. Apalagi minyak bunga matahari dan lain sebagainya. Yang paling sering ya minyak zaitun itu. Seperti itu. Kemudian di kacang-kacangan, ya kacang-kacangan, ya tadi yang paling sering adalah kacang hijau. Itu juga vitamin E-nya lumayan tinggi. Kemudian ada alpukat. Sekarang kalau misalkan mau meremajakan diri kan kadang pakai masker alpukat kan, dimakan aja Ibu, boleh. Ya daripada dipakai masker nanti disemuti, ya kan. Kemudian bayam, mangga, brokoli itu adalah sumber-sumber vitamin E yang membantu untuk mengencangkan kulit. Kalau untuk anak-anak itu juga untuk kulitnya seperti itu. Oke, berikutnya kalsium. Kalsium mesti kita butuhkan untuk anak-anak, terutama untuk tumbuh kembang. Tulangnya padat, anaknya tinggi. Kan harapan kita kan seperti itu nggih. Nah, sumbernya dari mana? Ternyata gampang Ibu. Iwak teri. Ikan teri. Ikan teri itu kalsiumnya tinggi. Ya. Kemudian tahu tempe. Juga sumber kalsium. Oke, next. Kemudian fosfor. Fosfor itu juga untuk tulang. Ya. Contohnya apa sumbernya? Ikan lele, ya. Ikan lele ini kayak jenis kelaminnya laki semua ini kalau ikan lele. Karena kalau ada yang perempuan pasti ikan namanya ikan nduk-nduk. Ya. Kemudian cumi, udang, beras. Ternyata beras yang kita makan itu juga ada fosfornya Bapak Ibu. Jadi fosfor itu jangan dianggap yang dia glow in the dark gitu ya, bukan yang seperti itu ya. Kemudian ada tahu tempe lagi. Jadi untuk mencukupi kebutuhan gizi putra-putri kita nggak perlu yang mahal-mahal. Ya biasanya kalau zaman kuliah tuh untuk cukup gizinya cukup makannya NTT. Apa? Nasi tahu tempe. Tambah lagi telur. NTTT. Nasi tahu tempe telur itu cukup sebenarnya. Oke, next. Zat besi untuk mencegah anemia. Ya kan, pembentukan hemoglobin. Anemia itu ternyata juga ada literaturnya yang pernah saya baca. Itu ternyata ngapunten berpengaruh terhadap penangkapan anak-anak untuk belajar ya, kognisinya akan berpengaruh. Pada anak-anak yang anemia, kognisinya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak anemia. Seperti itu. Nah, sumbernya dari mana? Pertama, hati ayam, hati daging merah, ya, ayam, ikan, bayam. Loh, lagi kan kangkung. Kangkung ini enggak ada di Amerika loh, Bu. Makanya saya kalau besok mau keluar kuliah di luar negeri, susah mau cari kangkung itu. Karena selera saya adalah kangkung oseng, ya seperti itu. Kurma lagi itu juga akan membantu anak-anak terhindar dari anemia seperti itu. Next, berikutnya adalah zinc. Zinc yang jelas itu dia berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi badan anak sama imunitas. Sumbernya dari mana? Daging lagi. Tapi kan kalau setiap hari daging ya bangkrut nggih Pak nggih? Bangkrut. Jadi misalkan bisa kita siasati apa? Telur yang paling lumayan. Kemudian susu, kacang, seafood ya, seafood mungkin seminggu sekali lah, oke. Kalau daging mungkin sebulan sekali, seperti itu. Ya. Kemudian iodium itu fungsinya untuk hormon tiroid di sini Bapak Ibu supaya tidak terjadi gondongan. Ya kan? Gondongan, kemudian juga ternyata tiroid itu juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan kecerdasan. Maka kalau pakai garam di rumah jangan pakai garam krosok. Garam krosok itu enggak ada iodiumnya Bapak Ibu. Jadi gunakanlah garam beriodium. Karena dia nanti akan berpengaruh terhadap iodium pembentukan hormon tiroid tadi yang berpengaruh terhadap kecerdasan. Dan yang terakhir contohnya adalah di iodium, ikan laut, rumput laut dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Matur nuwun. Terima kasih kami ucapkan, semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi bekal bagi kita semua dalam mendidik putra-putri tercinta. Untuk selanjutnya masuki sesi tanya jawab kepada ayah dan bunda yang ingin menyampaikan pertanyaan dan berbagai pengalaman terkait materi yang telah disampaikan, dipersilahkan. Monggo ayah bunda yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh Bapak Danang. Inggih, monggo Bun, maju.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak ya. Tadi untuk mengenai kayak susu formula seperti itu. Apakah harus anak itu minum susu formula? Sedangkan sekarang ini seperti anak saya sendiri itu tidak terlalu suka susu karena dia ASI, full ASI. Dan sekarang ini kadang malah di posyandu kasih aja susu formula untuk meningkatkan BB anak seperti itu. Yang kedua, tadi yang seperti dibilang tadi mie yang beredar sekarang di pasaran. Nah kan sekarang tuh ada yang namanya mie yang mengandung seperti sayuran seperti itu. Apakah itu diperkenankan untuk anak-anak? Maksudnya kayak agak sering seperti itu. Apakah boleh dikonsumsi atau tidak? Apa kayak sama kayak mie instan lainnya gitu? Seperti itu. Untuk yang terakhir suplemen. Nah suplemen anak ini kan biasanya embel-embelnya untuk diiklankan untuk meningkatkan BB anak dan itu meningkatkan nafsu makan anak. Nah itu sekarang ini apakah sangat diperlukan? Dan itu apakah ada efek jangka panjangnya seperti itu? Jadi apakah nanti dengan minum suplemennya makan itu nanti dia akan mengakibatkan penyakit apa-apa gitu, efeknya keperpanjangan seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih, pertanyaan yang relevan sekali nggih. Yang pertama tadi mengenai apa? Kalau boleh diulang. Yang pertama susu ya? Iya. Oke, susu kalau misalkan anaknya masih kecil itu sebaiknya kan memang ASI yang terutama ya. Tetapi kalau misalkan mau mengejar berat badan mungkin bisa disarankan pakai susu yang susu sapi aja Bu. Misalkan kita lihat di kemasannya apakah dia memang full 100% susu sapi atau bukan. Tetapi kalau misalkan saya kasih tips lagi ya. Kalau Bapak Ibu ngelihat komposisi suatu makanan itu lihat yang paling depan. Itu adalah komponen yang paling besar. Jadi kalau misalkan 100% susu sapi, ya itu berarti 100% susu sapi. Tetapi kalau enggak, ya mungkin ada tambahan-tambahannya seperti itu. Jadi kalau memang sekarang kondisinya masih anaknya masih ASI nggih, umur berapa Ibu putrane? Oh, berat badannya kurang. Oke, kalau tumbuh kembang anak, kalau sepemahaman saya, coba nanti kalau ada salah mohon dikoreksi. Untuk meningkatkan berat badan salah satunya protein Ibu. Ya, proteinnya mungkin yang perlu diperbanyak, ditingkatkan. Karena protein tadi itu ibaratnya kalau kita mau bikin bangunan itu fondasi dan kolom-kolomnya ini. Ya kan? Semakin tinggi proteinnya mungkin akan bisa meningkatkan berat badan dan itu juga akan membentuk massa otot. Ya, kalau dia sudah membentuk massa otot itu maka berat badan otomatis akan naik. Tetapi jangan dikejarnya dari lemak. Karena kalau lemak, ya tahu sendiri kayak kalau lemak seperti apa, antara 2,5 kg lemak dengan 2,5 kg otot itu akan berbeda. Jadi saran saya perbanyak proteinnya Ibu. Protein ini bisa dari susu, bisa dari yang lain. Ya tadi yang paling gampang telur. Itu bisa. Ya, seperti itu. Kalau misalkan di sini ada susu sapi murni itu juga baik. Kalau zaman saya kecil dulu sama ibu saya, susu campur telur. Tapi sekarang kayaknya kok agak kurang ya, nggak ada yang mau. Jadi mungkin dari proteinnya, dia sukanya apa, mungkin yang dari protein itu bisa kita tambahkan. Seperti itu. Kemudian tadi yang kedua mengenai mengenai mie. Prinsipnya sama Ibu kalau mengenai makanan-makanan olahan, kita lihat dari komponen gizinya. Ya, kita lihat dari komponen gizinya. Berapa kadar natriumnya. Jadi yang jadi masalah di mie instan itu sebenarnya bukan mie-nya, bukan karbohidratnya, tetapi di natriumnya Ibu. Coba nanti dilihat deh, kalau misalkan di rumah masih ada setelah pulang dari sini, monggo nanti PowerPoint-nya juga akan saya kasihkan. Nanti kalau sudah saya kasihkan, dicek coba. Berapa kandungan natriumnya per hari?
Kalau misalkan dia natriumnya itu lihat di persentasenya aja, misalkan di 20%, berarti sisa dia makan natrium harian itu cuma sisa 80%. Karena kalau dia lebih dari 80%, resikonya jauh lebih besar. Orang kalau terlalu banyak makan garam, apa yang terjadi? Aus kan? Banyak minum, nanti yang menjadi masalah bisa jadi di jantungnya, tekanan darah tinggi lagi, seperti itu. Kemudian mungkin itu jawaban dari saya. Jadi dicek adalah dari kandungan bumbunya. Kalau mau lebih sehat, bisa kita lakukan apa? Sayurnya ditambah, proteinnya ditambah. Protein ya mungkin 1 nugget, 1 telur, boleh silahkan. Atau ditambah sawinya juga perbanyak. Kalau biasanya kalau saya sendiri masak untuk saya sendiri, misalkan nasi, nggak pakai nasi ya, udah makan mie, sayurnya yang tak banyakin. Jadi satu genggam sayur itu untuk 1 kali makan. Itu akan membantu meningkatkan serat dan vitaminnya. Ditambah telur karena kebetulan saya nggak bisa makan telur, jadi kayaknya kurang. Tapi kalau saya anjurkan, silahkan ditambah telur. Mau satu atau 2 nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga tadi mengenai anak suplemen. Oke, sejauh yang saya pelajari, kalau suplemen selama tidak berlebihan masih aman, Ibu. Jadi untuk jangka panjangnya saya belum ketemu penelitian atau belum pernah membaca masalah yang mungkin muncul. Tetapi ada beberapa suplemen yang sebaiknya tidak diberikan secara berlebihan. Contohnya apa? Vitamin A dan vitamin D. Sebaiknya dicek dulu kadar vitaminnya di dalam tubuh anak itu bagaimana. Terutama vitamin D ya, karena vitamin D itu kalau berlebihan juga bisa menimbulkan gejala keracunan vitamin D. Seperti itu. Jadi sejauh yang saya baca kalau suplemen ya selama mengikuti aturan yang berlaku enggak masalah. Ya misalkan tablet ya kayak yang kalau anak-anak bilang itu ya kayak semacam Fitcom dan kawan-kawannya gitu. Kadang-kadang anak-anak mikirnya permen gitu Bu, mangan bleng besoknya mencret. Nah, itu kan juga masalah. Jadi selama digunakan dengan aturan yang sesuai, sejauh yang saya pelajari masih aman. Oke, mungkin begitu saja. Untuk selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi dari ayah bunda. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, monggo. Niki kan juga kula kan stunting 1 tahun sudah. Yeah. Tapi anaknya itu aktif. Selain makanan yang berbau telur itu apa saja? Sudah. Oke. Terima kasih. Intinya tetap Bu, proteinnya ditingkatkan. Jadi protein tadi sumber-sumber protein selain dari telur mungkin ikan laut bisa, ikan tongkol, ikan kembung dan lain sebagainya itu bisa kita tambahkan untuk ngejar pembentukan ototnya tadi seperti itu. Jadi jadi nggak cuma protein aja gitu, tetap gizinya harus berimbang. Selain dari protein, karbohidrat juga perlu, serat juga iya, sayur juga iya. Jadi memang harus tetap komplit seperti itu. Jadi tapi kalau untuk meningkatkan berat badan dan tinggi badan memang harus diarahkan ke proteinnya seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Mungkin dari Ustadzah Khair, Ibu Indah, Ustadz Muhaimin, mungkin ada yang ditanyakan. Cek. Hanya menambah saja Bapak terkait dengan yang tadi, suplemen tadi. Suplemen untuk anak yang tidak suka buah nggih. Anak kan berbagai variasi, ada yang suka buah, ada yang fobia buah, ada yang memang mau tidak dikasih pun minta seperti itu. Nah, untuk anak yang tidak mau buah atau yang tidak suka buah itu apakah boleh mengganti buah tersebut dengan suplemennya? Kalau memang terbiasa seperti itu, apakah ada efek jangka panjangnya? Ngoten Bapak. Oke, mungkin kalau anak yang tidak bisa makan buah ya mungkin bisa kita tambahkan dengan suplemen itu. Sejauh penggunaan dalam dosis yang dianjurkan, insya Allah aman kok Bu. Aman ya, jadi kalau misalkan dia memang tidak bisa makan buah tertentu, misalkan dia mungkin
kita bisa carikan substitusinya atau pengganti yang lainnya. Tapi kalau memang benar-benar nggak mau buah sama sekali, mungkin bisa kita tambahkan suplemennya. Tapi kan selama digunakan tidak berlebihan. Begitu. Mungkin paling gampang kalau untuk asupan suplemen hariannya bisa kita lihat di kemasannya Bapak Ibu. Ya, di kemasan itu penulis pabrik itu nulis itu juga nggak sembarangan, harus berkonsultasi dengan BPOM. Jadi kalau misalkan 1 sampai 2 kali sehari atau 1 tablet sehari itu sudah cukup. Misalkan yang paling gampang kita lihat di kemasannya aja. Bagaimana aturan penggunaannya. Begitu. Nggih. Terima kasih kepada Ayah dan Bunda atas partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab, serta kepada Bapak Danang atas jawaban dan penjelasan yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, tanpa terasa rangkaian kegiatan parenting pada hari ini telah sampai pada penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami selaku pemandu acara memohon maaf apabila selama memandu kegiatan terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh pada hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon Ayah Bunda untuk foto bersama di atas panggung nggih.